Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita secara bersama untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, Ibu punya sedikit jargon ya. Apabila Ibu bilang semangat pagi, kalian akan jawab pagi, 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 luar biasa. Paham? Paham. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Ya, terima kasih. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai teks eksposisi. Sebelum kita lanjut ke materinya, apakah di sini anak-anak mengetahui apa itu teks eksposisi? Nggak tahu. Tidak tahu. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi berisi penjelasan tentang suatu topik tertentu yang didukung oleh fakta yang valid atau data yang dapat dipercayai. Nah, tujuan dari teks eksposisi adalah untuk memberikan pemahaman secara mendalam kepada pembaca tentang suatu topik ataupun suatu fenomena sehingga dapat membantu pembaca untuk memahami konsep tersebut secara lebih baik. Nah, mengapa teks eksposisi ditulis? Jadi, teks eksposisi ini ditulis untuk memberikan sebuah informasi yang ditulis oleh penulis agar pembaca dapat mengetahui fakta-fakta yang belum diketahui oleh pembacanya. Lalu, setelah pengertian yaitu ada struktur dari teks eksposisi. Sesuai yang ada di layar, ada berapa struktur teks eksposisi? 3. Bisa disebutkan apa saja? Yang pertama ada Pernyataan pendapat. lalu yang kedua Argumentasi. dan yang ketiga Penegasan kepastian. Jadi struktur eksposisi ada 3, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang pendapat. Untuk struktur yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis, yaitu bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat atau tesis sang penulis. Dalam bagian ini juga biasa disebut sebagai bagian pembuka. Nah, pernyataan pendapat adalah suatu pendapat atau pernyataan yang berisikan gagasan, ide, pikiran, anggapan, ataupun argumen yang dikemukakan oleh seseorang terhadap suatu peristiwa tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi murni dari pendapat sendiri tanpa dipengaruhi oleh pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Lalu yang kedua itu adalah argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang sudah disampaikan tadi di awal. Nah, pada bagian argumentasi ini berisi alasan yang dapat memperkuat argumen dari penulis dan ataupun menolak suatu gagasan. Argumentasi ini dapat berupa alasan yang logis, data, hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Di sini juga tertera adanya ciri-ciri dari argumentasi. Bisa minta tolong dibacakan bahasanya? Ciri-ciri yang pertama, berisikan ide-ide, gagasan, pandangan, point of view atau pendapat seseorang mengenai suatu masalah. Yang kedua, berisikan data-data valid, resmi, fakta faktual, objektif, atau hasil riset seseorang ilmuwan guna memperkuat argumen yang diutarakan sehingga pembaca merasa yakin dengan argumen tersebut. Yang ketiga, merumuskan sebuah permasalahan dengan cara kritis, analisis logis dan analog. Yang keempat, ditutup dengan pembahasan secara universal atau sebuah kesimpulan menyeluruh mengenai suatu permasalahan dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya,
Jadi pada ciri-ciri argumentasi yang pertama adalah berisikan ide gagasan. Dalam artian, dalam bagian argumentasi ini berisikan suatu pendapat yang dikemukakan oleh penulis untuk mendukung dari suatu pernyataan pendapat yang sudah disampaikan di awal. Lalu yang kedua adalah berisikan data-data valid. Dimaksudkan bahwa dalam argumentasi itu bisa dicantumkan berupa hasil temuan ataupun hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain ataupun fakta faktual yang bersifat objektif. Lalu yang ketiga itu merumuskan sebuah permasalahan dengan cara kritis. Jadi di sini sudah mulai untuk merumuskan sekiranya masalah apa sih yang terjadi pada peristiwa tersebut. Lalu yang ketiga, yang keempat ditutup dengan pembahasan secara universal atau sebuah kesimpulan yang menurut dari argumentasi ataupun dari pernyataan pendapat yang sudah disampaikan. Lalu untuk struktur yang terakhir adalah penegasan ulang pendapat. Ini berisi penegasan ulang atau pendapat dari sang penulis yang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran. Jadi pada penegasan ulang pendapat bisa berisi terkait rekomendasi, artinya berisi terkait solusi yang harus dilakukan terkait dengan peristiwa yang terjadi. Nah, itu semua adalah struktur dari tes eksposisi. Lalu selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah teks agar kalian dapat mengetahui seperti apa sih isi dari struktur pernyataan pendapat, argumentasi, dan juga penegasan ulang pendapat. Nah, ini adalah contohnya pada bacaan pembangunan dan bencana lingkungan. Pada bagian tesis, di situ dicontohkan, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Di sini mengapa disebut tesis? Karena dalam paragraf ini mengandung beberapa pernyataan atau pendapat yang ditulis oleh penulis. Lalu untuk paragraf yang kedua, 3, 4, 5, dan 6 itu termasuk ke dalam argumentasi. Karena apa? Karena yang pada paragraf yang kedua di situ dituliskan para ahli menyimpulkan. Berarti terdapat pendapat ahli yang disertai untuk memperkuat pernyataan pendapat yang pertama. Yang kedua juga ada sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar, yang artinya memuat fakta yang dapat mendukung argumen. Dan yang 3, 4, dan 5 juga sama. Di sini memuat data hasil temuan dan juga memuat fakta-fakta yang objektif sehingga dapat memperkuat pendapat yang disampaikan dan membuat argumen yang disampaikan. Lalu yang terakhir ini ada penegasan ulang dan rekomendasi. Contohnya, masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi karena masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Mengapa disebut sebagai penegasan ulang dan rekomendasi? Karena di dalamnya terdapat ulasan mengenai pada bagian pernyataan pendapat dan argumentasi yang disimpulkan ke dalam sebuah kalimat pendek yang mencakup semua hal-hal yang sudah dibahas. Lalu ada juga rekomendasi pada bagian meskipun tidak mungkin mengatasi karena masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Dari penyampaian contoh dari struktur tes eksposisi, apakah ada yang belum dipahami? Baik, jika semua sudah memahami terkait dengan struktur teks eksposisi, untuk selanjutnya kita akan mengadakan sebuah kuis. Ya, sekarang saatnya kita untuk kuis. Nah, untuk kuis nanti secara bergiliran dari masing-masing siswa untuk
menjawab sekiranya mana sih jawaban yang paling benar menurut dari para siswa. Seperti itu. Sudah siap untuk mulai kuis? Siap. Ya. Untuk kuis pertama dimulai dari Mbak Sabila ya. 1, 2, 3. Silakan Mbak Sabila. Bisa dibacakan Mbak Sabila. Baik, saat ini Indonesia diperkirakan telah memiliki kurang lebih 90 juta orang yang tergolong ke dalam kelompok consuming class. Kutipan tersebut membuktikan bahwa tesis sang penulis berupa fakta. Dalam teks eksposisi, kutipan di atas termasuk ke dalam struktur argumentasi, Bu. Argumentasi. Sudah yakin dengan jawabannya? Yakin? Ya. Argumentasi. Ya, jawabannya adalah benar. Beri tepuk tangan untuk Mbak Sabila. Baik, selanjutnya Mbak Delia, bisa dibacakan? Teks eksposisi merupakan teks yang memuat Ya, apa jawabannya? D. D. Ya. Sayang sekali salah. Yang benar adalah gagasan pendapat yang memuat pernyataan ataupun argumentasi. Lalu selanjutnya Mbak Sania. eksposisi yang memuat kembali D. penegasan ulang. Penegasan ulang. Ya, benar sekali Mbak Sania. Beri tepuk tangan untuk Mbak Sania. Lalu selanjutnya Mbak Eki, bisa dibacakan? Anak yang terlalu sering menggunakan gawai akan menjadi tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Kemampuan dalam memahami perasaan orang lain juga berkurang karena seharusnya anak lebih banyak pembelajaran secara konkret. Kutipan di atas pada struktur teks eksposisi merupakan bagian C. C. Argumentasi. Ya, saya adalah tesis. Sayang sekali. Lalu selanjutnya Mbak Maya. Bencana tanah longsor, banjir bandang, dan limpahan air sungai yang telah terjadi. Langsung ke jawabannya saja Mbak Mayang, bisa dibaca dulu langsung jawab. Menjelaskan permasalahan banjir dan sebab akibatnya. D. Jawabannya adalah D yang dipilih Mbak Maya. Jawabannya adalah salah. Yang benar adalah berisi pendapat penulis yang diikuti dengan argumentasi. Lalu untuk soal yang selanjutnya, siapa yang bisa menjawab? Bisa angkat tangan. Paragraf tersebut termasuk dalam struktur teks eksposisi bagian ya, bahasanya C. Argumentasi. argumentasi. Ya, benar. Itu kan sekali lagi untuk bahasanya. Ya, itu dia kuis yang sudah kita lakukan. Saya anggap semua siswa yang ada di sini sudah mampu untuk memahami terkait dengan teks eksposisi, khususnya pada struktur teks eksposisi. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam